Selamat siang semuanya. Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan selamat Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hari ini adalah hari ketiga kita kampanye 16 hari HAKTP kalau dalam istilah global ya. Dan hari ini kita sedang merayakan itu, Indonesia termasuk di ruangan Kementerian PPA ini. Bu Deputi sudah kesekian kalinya. Kayaknya dari kick off kemarin hari Sabtu Bu Deputi udah hadir dan berulang kali ngomong. Dan tidak hanya Bu Deputi, saya lihat Bu Margaret deh, Ibu Ice kemarin juga hadir dalam ini di talk show mana ya, Komnas Perempuan. Di mana aja, tapi yang pasti harinya baru 3 hari, tapi pra kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan itu sudah didahului bahkan oleh kawan-kawan masyarakat sipil dan sejumlah kementerian lembaga. Karena itu teman-teman sekalian media, ini kita bersyukur di hari ketiga ini kita bersama-sama dengan KPPA mengkampanyekan bersatu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya kira perempuan dan anak perempuan. Karena ini HKTP jadi harus pakai anak perempuan, girls. Karena itu siang hari ini kita punya narasumber, berarti narasumber utamanya Ibu Deputi bidang perlindungan hak perempuan. Kalau di ruangan ini sih kita bisa panggil langsung Ibu Desi Andriani. Tapi kalau di luar beliau sering ditambahin tetap Irjen Polisi Purnawirawan. Tidak juga sih ya. Tidak juga. Soalnya kostumnya sipil gitu. Jadi kalau hari ini di ruangan ini teman-teman media panggil saja Ibu Desi. Demikian Ibu Desi didampingi para asdep, para humas. Humas lengkap kayaknya hari ini. Ya alhamdulillah. Anang kelihatan humas soalnya. Salah ya? Soalnya seragam Anang putih, kirain dari humas juga Anang. Iya, saya salah lihat, saya kira di samping Mbak Arta ada pejabat. Saya sampai pangling gitu ya. Oke, tapi ini bicara kekerasan memang bicara urusan serius. Harus agak disambi kalau enggak kita mengalami secondary trauma. Wartawan itu mengalami secondary trauma Ibu Ice. Kekerasan yang diliput oleh wartawan juga menimbulkan trauma. Bagaimana kampanye dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PPA mendukung 16 HAKTP kita akan dengarkan dari Ibu Deputi, tapi kemudian akan dilengkapi mungkin kalau ada yang akan melengkapi kita akan tetap buka itu ya. Demikian kawan-kawan, mari kita mulai. Saya persilakan mic buat Ibu Deputi. Saya yakin Ibu Deputi akan berikan kita banyak hal untuk kita refleksikan di siang hari ini. Silakan Bu Deputi, monggo. Baik. Terima kasih Kak Sonya yang telah mengantarkan kita di acara Media Talk bersatu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tepuk tangan dulu buat Kak Sonya yang telah mengantarkan kita. Tentunya kita pertama-tama mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana di siang hari ini kita bisa sama-sama mendengarkan dan juga tentunya berkolaborasi dan berdiskusi, berdialog tentang kegiatan kita di hari ini dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saya selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, tadi juga sudah disebutkan, tentunya di sini juga tidak sendiri ya Kak Sonya ya. Kami bersama dengan tim lengkap nih hari ini, alhamdulillah. Tentunya ini nanti saling akan mengisi ya, saling melengkapi tentang bagaimana kita menyikapi tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau kita lihat flashback ya, sampai muncul 16 hari, 16 HKTP ini. Kalau boleh kita lihat juga memang sudah beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan kick off yang dilaksanakan pada hari Sabtu di lapangan Monas
Komnas Perempuan menginisiasi pertemuan ini juga bersama mitra pembangunan dan saya izin membersamai pada saat itu. Dan ini kick off pun dilaksanakan memang lebih awal tanggal 23 waktu itu, 22 ya. Memang sebenarnya kalau hitungan 16 HKTP itu 25 November sampai 10 Desember. Perjalanan panjang memang. Tapi tentunya bicara tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya kita lihat dari tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember tersebut. Kita juga sudah memahami bahwa rangkaian kegiatan 16 HKTP itu juga ada di antaranya kegiatan-kegiatan, kalau boleh kita lihat dari apa yang kita sampaikan siang hari ini, ada kegiatan juga Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Di sini juga ada korban-korban perempuan yang juga mengalami. Ada juga tanggal 2 Desember itu Hari Internasional untuk penghapusan perbudakan, di mana di sini juga ada perempuan yang menjadi korban di antaranya. Ada juga tanggal 3 Desember penyandang disabilitas, ada Hari Internasional bagi sukarelawan, sampai itu nanti tanggal 10 Desember Hari HAM Internasional. Nutupan. Kalau dilihat hitungannya dan rangkaian kegiatannya cukup beriringan semuanya. Dan kalau boleh kita lihat juga dari seluruh rangkaian kegiatan ini, saya yakin seluruh mitra-mitra para komunitas juga melaksanakan kegiatan yang sama. Karena 16 HKTP ini membuka mata batin kita semuanya bahwa kekerasan terhadap perempuan itu boleh kita lihat kembali flashback. Pada saat peluncuran prevalensi kekerasan terhadap perempuan pada survei pengalaman hidup perempuan. Karena ini juga harus based on research ya. Harus juga based on data. Kalau 1 di antara 4 perempuan itu pernah mengalami ya, kekerasan selama hidupnya, saya tidak habis pikir ya, memikirkan kalau di antara kita ada di ruangan ini, mungkin juga pernah mengalami kekerasan. 1 di antara 4, mungkin pernah mengalami kekerasan. Baik oleh pasangan kita, baik yang belum resmi jadi pasangan juga. Kalaupun di antara kita di sini yang hadir di sini, juga menyuarakan perlunya awareness kepada kita semuanya, harus kita ambil ini sebuah momentum, memflashback, refleksi, dan proyeksi ke depan. Kita dalam konteks hari ini sebagai yang diberikan amanah, khususnya Kementerian PPPA, mewakili pemerintah, langkah apa yang telah kita lakukan dan proyeksi ke depannya. Dan apa yang telah kita lakukan dalam konteks regulasi, baik dalam konteks pencegahan, penanganan, pemulihan, ini juga menjadi bahan diskusi kita tentunya di siang hari yang berbahagia ini. Kenapa kita sangat concern bicara tentang ya perempuan ini? Kenapa kita harus memikirkan bagaimanapun dalam rahim perempuan yang diberikan amanah akan melahirkan peradaban dan keturunan yang ya. Kalau dari jumlahnya juga lebih kurang 50-50 ya. Beda sedikit kalau dilihat komposisi dari jumlah penduduk yang ada, 49,4% jumlahnya. Tentunya lihat lagi dengan arah kebijakan pembangunan yang berfokus kepada peningkatan kualitas SDM. Melihat lagi komitmen kita di tingkat global untuk mencapai SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045. 2030 itu dari 17 goals yang ditetapkan. Salah satunya adalah, tentunya goalsnya adalah no one left behind. Sekarang 2045 sudah bulan November. Menuju 2030 no one left behind, tentunya tidak ada yang tertinggal. Dalam hal no poverty, tidak ada kekerasan, tidak ada. Tentunya ini menjadi concern kita bersama.
Jelas bahwa SDM yang berdaya saing itu inovatif dan kreatif serta berani untuk melakukan perubahan, mengikuti perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi dalam setiap tahap kehidupan, menjadi bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan. Tadi sudah kita lihat jumlahnya, persentasenya, perempuan. Ya. Kalau kita lihat lagi dari data-data kekerasan yang ada, ya. Dan kita lihat lagi dari sampai saat ini, walaupun pergerakan perempuan itu sudah tanpa terasa 97 tahun nanti di tanggal 22 Desember. Tapi perempuan dan anak perempuan masih memiliki kerentanan. Di kondisi normal aja rentan. Apa saja? Masih terjadi diskriminasi, stereotip. Kemarin diskusi juga ini muncul lagi dan muncul lagi. Berarti ini fakta. Ya. Ada marginalisasi, kekerasan berbasis gender, dan sedihnya terjadinya di mana gitu. Ada di rumah tangga ya Maritas. Di ruang publik pun terjadi. Yang sedih lagi area bencana pun terjadi. Yang seharusnya pada saat bencana kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kekerasan pun terjadi. Ya. Dan area konflik mungkin karena konflik akan kepentingan, perebutan sumber daya, ini terjadi. Dan lebih prihatin lagi tempat kerja dan moda transportasi. Dan itu kita bisa melihat data-data kasus-kasus yang terjadi di semua tempat-tempat yang ada ini. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Terima kasih kalau hari ini rekan-rekan wartawan yang concern tentang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Karena ini tentunya anak perempuan. Tentunya kita juga ingin mendengarkan sebagai mata telinga perpanjangan pemerintah yang melihat langsung di level akar rumput. Ini yang perlu kita bangun, bridging yang harmonis sehingga kita pun pemerintah melihat gaps yang terjadi, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam konteks regulasi, melakukan mitigasi, ya misalnya tentang pencegahan, penanganan, dan proses pemulihan terhadap korban-korban kekerasan tersebut. Ini tentunya juga menjadi suatu momen yang tepat untuk kita berdialog, untuk proyeksi ke depan, karena ini juga kebetulan hampir menjelang akhir tahun ya, sudah sejauh mana pencapaian. Kalau kemarin juga saya kebetulan hadir mewakili Kementerian PPPA, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan juga diminta hadir. Bagaimana 3 tahun refleksi undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Kebetulan kakak juga jadi moderator kemarin. Jadi kakak sudah tahu ada bocorannya apa yang saya sampaikan. Jadi ketemu dengan wajah yang sama, forumnya berbeda ya. Dan saya didaulat sampai selesai kita 1:30 kemarinnya. Ternyata antusias para komunitas masyarakat untuk mempertanyakan, karena ini adalah merupakan suatu norma hukum yang sangat progresif ya, dengan segala aturan turunannya yang sudah alhamdulillah 3 PP dan 3 Perpres. Dan kita masih melihat realita yang ada. Mata batin telinga kita juga membuka gap yang terjadi itu ada. Yang sedihnya lagi dalam ranah masuk ke ranah penanganan. Masih kita dengar malah reviktimisasi, delay injustice, masih reviktimisasi dalam konteks tidak hadirnya ya kebutuhan untuk para korban, visum masih berbayar sendiri. Walaupun kemarin saya respon juga, dalam konteks pemerintah sudah ada dana alokasi khusus itu non fisik yang diberikan, yang diperuntukkan salah satunya untuk mendukung visum tersebut. Yang diberikan kepada para UPTD yang memang belum 100% ada UPTD. Mungkin yang terjadi ini yang tidak ada penjangkauan UPTD.
karena memang baru 73% UPTD ada di seluruh Indonesia. Walaupun di amanat undang-undang mengatakan 3 tahun perjalanan. Ya Bu Ice ya sekarang udah 3 tahun setengah ya. 9 Mei 2022, sekarang sudah November 26. Tak terasa 3 tahun setengah. Seharusnya 3 tahun. Tapi kita hitungannya, tapi kan kita juga memahami kondisi real di lapangan, bagaimana juga kondisi di masing-masing pemerintahan kabupaten kota dengan amanat undang-undang ini untuk segera membentuk UPTD. Dan alhamdulillah Perpres 186 2024 yang diamanahkan kepada Kementerian PPPA, ada satu asisten deputi yang berada di bawah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan adalah Ibu Silvi. Inilah beliau yang asdep baru yang mengawaki. Ada lagi petunjuk teknis peraturan menteri untuk nanti UPTD. Permen, kita sebutkan permen UPTD, sebenarnya itu tata kelola. Ini berproses juga, biar juga para komunitas dan seluruh stakeholder tahu kita bergerak untuk memberikan dalam konteks pencegahan, penanganan dan pemulihan yang maksimal. Jadi dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, tentunya saya tidak ingin mendominasi forum ini, wasnya satu komunikasi satu arah. Bila Kak Sonya sudah memberikan clue, saya harus memberikan floor untuk saling berdialog. Saya akan lebih terbuka dengan untuk dialog interaktif. Karena di forum yang berbahagia ini akan lebih komprehensif, nanti kita berdiskusi bila bertanya tentang sejauh mana efektivitas UPTD yang telah terbentuk, dan 6 aturan turunan yang sudah ada, dan bagaimana layanan yang komprehensif yang kita berikan. Dan Ibu Dian juga dalam konteks situasi darurat dan kerentanan dengan Permen 8 tahun 2023 Ibu Dian juga 2024 juga nanti akan bisa merespon, sehingga saya dalam konteks kebersamaan ingin berbagi momen ini agar juga isu-isu yang lebih spesifik di masing-masing asdep teknis juga dapat kita berikan kesempatan untuk berbagi. Namun dengan tidak mengurangi makna pertemuan kita, karena ini adalah sebuah media talk, tentunya para media juga mendapatkan kesempatan untuk saling memberikan umpan balik. Kalau nanti tapi alhamdulillah dari semua dokumen yang kita siapkan, nanti rekan-rekan bisa baca, dilihat mana poin-poin yang perlu pendalaman pada saat kita berdialog ini. Sehingga lebih interaktif ya Kak Sonya ya. Setuju. Itu mungkin yang lebih tepat untuk momen kita di siang hari ini ya. Baik. Agar lebih efektif komunikasi yang kita lakukan di siang hari ini. Saya sekali lagi selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, yang forum ini tentunya menjadi sebuah momentum bagi kita bagaimana mendiseminasi informasi kerja-kerja pemerintah, khususnya Kementerian PPPA dalam merespon spesifik lagi 16 HKTP. Tapi tentunya lebih spesifik lagi dalam konteks perlindungan perempuan. Ini yang saya harapkan. Untuk itu rekan-rekan dari Fortapena yang ingin nanti menanyakan, kami siap untuk merespon itu. Dan jangan lupa diseminasi informasi ini sebagai komunikasi publik dapat kita luncurkan melalui kanal-kanal yang ada sehingga masyarakat memahami kerja-kerja pemerintah dalam melakukan mitigasi, dalam melakukan konteks-konteks pencegahan, penanganan dan khususnya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Ingin juga saya berbagi di forum ini, kebetulan kemarin juga di ASEAN Sekretariat juga ada pertemuan 10 negara ASEAN. Kita juga membahas tentang sejenis guidelines bersama. Bagaimana kita merespon violence against women and girls ini juga menjadi pedoman bersama di ASEAN.
Tapi kemarin lebih spesifik lagi kepada what is it? Forced marriage and child marriage yang berpotensi menjadi human trafficking atau trafficking in person. Seperti apa yang terjadi di beberapa negara di kawasan. Saya berkesempatan menyampaikan keynote speech-nya Bu Menteri di forum yang berbahagia tersebut tentang langkah-langkah pemerintah merespon hal tersebut. Demikian dari saya tanpa mengurangi rasa hormat. Kita lanjutkan nanti tentunya atas yang dimoderatori oleh Kak Sonya agar semua berjalan secara simultan. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Deputi, luar biasa ya. Hari ini kita seperti mendengarkan apa ya? Jarang-jarang loh Kementerian PPA pemerintah. Bu Ica langsung mata besar nih kalau saya bilang jarang-jarang nih. Karena Bu Deputi langsung tadi dengan vulgar dan tegas mengatakan mata batin dan telinga kita itu melihat gap. Ini quotation yang bagus nih. Ini ngompori kepada Anang supaya dia bikin leadnya itu. Iya. Dan kemarin waktu saya moderator, saya kan mengutip kata-kata Ibu juga kan. Ketika Ibu bilang masih banyak perempuan-perempuan yang belum mengalami akses itu. Yes. Jadi nggak apa-apa kan kita sama-sama berefleksi dan bersama-sama. Jadi ini saatnya tidak lagi berjarak antara negara dengan rakyat gitu kan kira-kira. Keindonesiaan. Nah teman-teman sekalian, hak KTP ini akan menjadi kampanye bersama kalau kita bersama. Itulah namanya kampanye 16 hak KTP. Nah hari ini tidak hanya Bu Deputi yang memention kita betapa pentingnya proyeksi ke depan kan tadi. Hari apa yang terjadi hari ini juga kita harus prediksi kekerasan yang terjadi sekarang itu akan jadi apa di kemudian hari. Apalagi tadi anak perempuan. Ini kan kampanye ini bukan hanya perempuan tapi dengan anak perempuan. Terima kasih Bu Deputi. Dan luar biasanya sore hari ini saya juga surprise ya. Biasanya media talk itu pembicara satu terus ada deputi asdep gitu ya Bu Arta ya. Ini kok 4 ya? Lengkap nih hari ini nih. Jadi sayang sekali kalau media nggak memanfaatkan. Sekalian kampanye. Ini PHP jarang-jarang gini ya. Oke. Strategis banget ini. Tuh, Bu Ica langsung nunduk ini. Tadi mata besar sayanya. Oke. Sebelah kiri Bu Deputi ini ada dan di sebelah kiri ya ini ada 4 sekawan asdep. Ada Ibu Asisten Deputi Perlindungan Anak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat, Ibu Dian Ekawati. Di sebelahnya ada, ini kenapa laptop saya melorot-melorot ya? Di sebelahnya ada 3 yang duduk gitu loh. Ada Ibu Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak Perempuan, Ibu Ice yang tadi saya mention sepil terus. Lalu ada 2 lagi Ibu Asdep Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu, Ibu Silvianti. Dan 1 lagi Asdep Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan, Ibu Ratna Uni. Yes, tepuk tangan dong teman-teman buat kekompakan para Asdep dengan Deputi. Luar biasa, kalau nggak bertanya kepada Deputi ini rugi. Sebelum saya lempar kepada teman-teman, adakah di antara Asdep yang mau memperkuat, memperdalam, menambahkan? Udah cukup dalam ya ini. Jadi 3 Ibu Asdep jangan marah ya kalau saya sepil terus Bu Asdep Ica karena beliau kepala humas kita juga dulu kan. Jadi ya ada hubungan batin. Jadi jangan marah ya. Gitu. Kok baksonya ini kok terlalu ini ya, personality banget gitu ya. Padahal maksudnya biar Bu Kepala Humas tahu kalau kita sedang memuja gitu. Ini ada Asdep yang lengkap. Sering-sering Bu Humas, Buka Humas Asdep dengan deputinya hadir supaya wartawan tuh belajar banyak semua gitu.
Ini contoh yang baik Bu Karo. Deputi dilengkapi asdep-asdep. Mantap ya. Kita tepuk tangan buat Deputi PHP ya. Yes. Nah, sinergi. Boleh ada Ibu Deputi 1-2 yang mau menambahkan, menegaskan 16 HKTP ini? Cukup? Oke, langsung. Kayaknya langsung dilempar ke floor. Soalnya Anang udah 10 pertanyaan kayaknya dia dari wajahnya garang banget. Enggak, dia pura-pura senyum tapi dia udah 10 Bu pertanyaannya. Ada yang mau ngacung pertanyaan sebelum Anang? Di depan saya ini ada? Ada? Karena saya yakin dia akan bertanya panjang. Silakan. Sebelum disabotase sama Mas Anang panjang, lu bertanya panjang. Oke. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Hashim dari mediadisway.id. Media apa? Media Disway. This way. Ya, Disway itu dahlan iskan way. Jalan, Bu. Dahlan iskan. Mau ke jalan kayaknya. This way. Salah ya? Oke, Bukan busway. Enggak bercanda Mas. Jangan kamu gugup. enggak. Ini gini. Bu, Lanjut. ini saya mau bertanya soal kasus kekerasan. Ada kaitannya juga dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga nih Bu. Untuk angkanya saya kurang pasti, tapi correct me if I'm wrong, itu mencapai 16.000 lebih dalam kasus kekerasan dalam perempuan maupun anak perempuan di dalam rumah tangga. Yang ingin saya tanyakan adalah fokusnya seperti apa sih Bu? Mungkin dari Kementerian PPA ini intervensi untuk bisa untuk melindungi korban maupun juga memberikan kepastian hukum atas korban, itu seperti apa intervensinya gitu, dan untuk agar kasus ini tuh tidak terus bertambah gitu Bu, karena memang mengingat kasus rumah tangga ini kan sering terjadi di lingkungan kita gitu ya, dan juga nggak jarang bahkan kita sendiri pernah melakukannya itu gitu, dan pernah dalam rumah tangga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah intervensinya seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan juga kemudahan untuk akses melaporkannya seperti apa untuk para korban. Karena kayak untuk menangani sebuah kasus rumah tangga kan harus ada intervensi Bu. Maksudnya dalam artian sini baik dari korban maupun dari pihak institusi seperti Kementerian PPA gitu. Terus yang kedua, ini juga kasus yang viral di media sosial Bu, soal kasus pembunuhan, saya sedih sebenarnya, pembunuhan anak Alvaro ya. Itu cukup jujur, itu mematahkan hati saya Bu, karena setiap ada kasus anak yang dibunuh sama orang tua ataupun segala macam itu kan sebenarnya gimana ya, ada banyak konflik yang memang tidak bisa diselesaikan di dalam rumah, sepertinya harus ada bantuan lah dari pihak pemerintah maupun dari luar gitu ya, dari intervensi. Mungkin dari Kementerian PPA melihat adanya fenomena anak dibunuh sama orang tua itu. Iya. Oke. Sorry saya kebawa emosi Bu, soalnya kayak maksudnya kasus kekerasan sama anak tuh kayak saya nggak bisa gitu Bu. Saya sangat penyayang anak-anak, dan juga kasus yang seperti ini kenapa harus terjadi gitu. Jadi mungkin saya ingin bertanyakan intervensinya seperti apa sih gitu. Karena saya tidak mau lagi dengar ada kasus anak dibunuh sama orang tua dengan alasan apapun gitu. Karena itu sangat tidak dibenarkan gitu. Meskipun anak tersebut mungkin tidak diharapkan sama orang tua, tapi mungkin masih ada jalan lain selain membunuh gitu. Makanya mungkin saya mau bertanya sama Ibu, dan pas banget ini media talk juga, jadi sesi yang benar-benar bikin saya tuh kesempatan untuk saya tahu gimana intervensi dari Kementerian PPA seperti apa sih Bu gitu. Karena saya juga sakit Bu, sudah patah hati saya Bu. Iya. Abis ini panggil bertemu kakak-kakak yang ada dari sini. Iya, maksudnya patah hatinya tuh bukan hanya dirasakan sama wanita, jadi saya juga sebagai laki-laki yang memang melihat progres, melihat adanya kasus ini tuh kayak kenapa gitu.
Itu mengerti. aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu biar tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas panjang. Ini betul serius. Iya. Iya, serius betul. Tarik nafas. Itu caranya kita merilis situasi batin kita. Iya, begitu. Kita juga kalau merasa itu nggak apa-apa, di mana-mana kita harus menyesuaikan. Iya. Oke, ada dua pertanyaan. Yang satu soal KDRT, yang satu soal fenomena Ana Alvaro tadi itu sebetulnya bukan hanya anak karena dia kan ini 16 KTP ya. Bapaknya itu cemburu dengan istrinya. Ibunya kan ini kekerasan juga gitu ya. Tapi dia melampiaskan pada anak itu dugaan sementara ya dari hasil penyelidikan polisi. Satu lagi biar disway tarik nafas dulu. Ada lagi teman-teman? Monggo, ambil mic-nya. Biar Bu Deputi juga menyiapkan dan Bu Asdep menyiapkan jawabannya. Silakan, perkenalkan ke Bu Asdep ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, saya Aditya Prabowo dari Radio Republik Indonesia. Pertanyaan saya sih simpel Bu. Ini kan memang lagi isu tentang penolakan perempuan di rumah sakit di Papua. Ya. Nah, dari Ibu sendiri melihat kasus tersebut seperti apa sih Bu? Kok bisa sampai ada penolakan? Dan dari Kemen PPA sendiri apa yang pengen ditindaklanjuti? Itu aja. Pasien Terima kasih. perempuan di rumah sakit Papua kan? Ya. Wih, Irene Sokoy. Oke. Dua pertanyaan cukup Bu Deputi. Jadi pertama soal bagaimana memastikan perlindungan dan kemudahan supaya korban KDRT aksesibel dalam melapor. Tapi juga pertanyaannya gimana sih intervensinya terhadap korban-korban KDRT, dan yang kedua fenomena soal pembunuhan anak, dan terakhir RRI bertanya ini gimana soal penolakan pasien perempuan di salah satu rumah sakit di Papua, sikap KPPA kira-kira seperti apa? Monggo Bu Deputi. Baik, terima kasih Ananda dari Disway ya. Are you okay right now? Minum, tarik napas panjang. Dan Ananda dari RRI ya. Ibu merespon khusus KDRT dulu ya. Bisa dilihat dari bahan yang kita share. KDRT tertinggi ya. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Tadi kan juga kita sampaikan, rumah tangga ternyata bukan tempat yang aman juga. Kalau KDRT lihat dari jumlah kasus yang ada, coba lihat tertinggi. Dalam konteks regulasi undang-undang sudah 21 tahun ini. Dari tahun 2004. Namanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Semoga kita semua sini nggak pernah mengalami itu ya. Dan tidak pernah melakukan hal itu. Kekerasan yang seperti apa? Jelas dong definisinya di situ. Ya. Disitulah kita melihat bahwa riak-riak, gerimis-gerimis yang ada di rumah tangga itu bukan berarti satu hal yang tidak boleh diketahui oleh yang lain. Ya kan? Jangan kita menjadi great pretender, seolah-olah baik-baik saja. Pada saat terjadi titik kulminasi, klimaks, kekerasan itu terjadi. Itu dalam bentuk fisik mungkin. Tapi psikis, trauma setiap orang beda-beda menghadapi kekerasan itu. Ada orang yang tahan banting. Ada yang orang menyimpan dulu, dikumpul-kumpul-kumpul, sewaktu-waktu rapuh. Kalau dulu saya waktu di tempat di kepolisian, kita harus mendukung adanya sebuah peer counseling, peer support. Sehingga kita punya teman sebaya, sama-sama merasakan untuk saling berbagi bahwa saya tidak sendiri loh.
pada saat kita mendengar teman kita ternyata lebih lagi dari kita merasa kuat. Kalau enggak kita terpuruk. Itu yang kita dorong. Karena kita merasa kita orang yang paling terpuruk di dunia itu gitu. Pada saat kita merasakan itu ternyata dialami oleh juga teman sebaya kita tadi, kita bersama-sama dan kita harus menjadi pelopor untuk tidak menjadi berulang kekerasan itu terjadi pada diri kita. Biar juga pasangan itu tahu bahwa kita sadar ini adalah sebuah kejahatan. Kadang pasangan itu enggak tahu kalau itu ada sebuah kejahatan. Dianggap itu menormalisasi biasa itu dalam bentuk mendidik istri pasangan. Normalisasi yang keliru ini yang terjadi pembiaran sehingga jumlahnya lebih tertinggi di data yang ada. Itu menurut saya. Tapi saya tentunya tidak bisa berbagi juga dengan teman yang lain apabila ada yang bisa menambahkan. Karena Bu Dian juga bicara tentang asisten deputi, bidang rumah tangga, kondisi khusus dan rentan. Di sini berarti perempuan pada kondisi rentan yang mudah di kick out oleh para pasangan yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak punya hati. Saya terbuka, monggo silakan. Kalaupun juga Bu Ratna monggo, bagaimana selama ini menghadapi korban-korban pada saat melakukan assessment terhadap kasus-kasus yang disampaikan tadi. Terkait dengan kasus pembunuhan anak tadi. Ibu tidak terlalu dalam menyampaikan ini karena nanti ada media talk tersendiri bicara tentang anak. Tapi kita juga melihat fenomena. Ya kan? Pasangan yang keliru pun, nah pasangan keliru ibu mengatakan keliru saja ya. Salah, keliru dalam memiliki pasangan, apalagi pasangan yang berlanjut, pasangan sambung istilahnya, dampaknya kepada anak kita. Hati-hati bagi yang pernah selesai satu tahap pernikahan. Menyambung lagi butuh kehati-hatian. Yang kita pertimbangkan adalah keberlanjutan kehidupan si anak, tumbuh kembang anak. Ya. Bukan berarti juga, nih ada nih kena isu, ada kasus. Pada saat selesai sudah nih kan, udah bertahun-tahun, saya bisa tanpa dirimu. Wah, ini kan, jangan lupa para perempuan Indonesia, tidak boleh kita berpura-pura kalau kita kuat. Saya bisa tanpa dirimu, mencarilah potensi yang lain, bisnis lancar, tumbuh secara status sosial jalan. Ternyata terpukul dengan kasus-kasus online scamming. Yang kita tidak mungkin melihat secara sosial, tidak selalu masalah ekonomi. Kerapuhan, kondisi psikologis, semoga tidak ada di antara kita di sini. Kena juga, jangan dikatakan literasi, mungkin kepada kepengendalian diri. Masuk dalam perangkap online scamming. Yang lebih sedihnya, love scamming. Tentunya tidak serta-merta mentransfer ya, tapi ada proses bujuk rayu. Yang tadi itu belum pulih dengan kondisinya. Sampai akhirnya bertanya, Bu Desi ternyata saya rentan ya, maaf menyebutkan status tadi. Rentannya karena trauma setiap orang berbeda-beda dan manifestasinya beda-beda. Mungkin dikira dengan tumbuh kembang ekonomi dan status sosial, everything's okay. I'm okay. Tanpa dirimu saya okay. Lupa memulihkan trauma. Rapuh di suatu waktu. Terjebak. Dan itu kerugian bukan sedikit. Tentunya pada saat melaporkan trauma secondary trauma tadi, tentunya maaf penyidik juga tidak melihat langsung pada transferan yang bujuk rayu. Tentu ada dong proses kronologis kenapa sampai begini. Disitulah kenapa kita membutuhkan Direktorat PPA, para penyidik-penyidiknya yang juga memiliki sensitivitas dalam melakukan penanganan terhadap korban-korban. Gitu. Jadi Ananda,
Sudah oke ya. Tadi Ibu juga melihat yang pertanyaan dari RRI. Sebenarnya dalam aturan ya undang-undang ya Pemda ya. Tentunya itu secara berjenjang ya. Pada saat ada korban yang berada di satu daerah tersebut, tentu tidak harus sampai lintas provinsi dulu. Ditangani di mana si pasien yang membutuhkan layanan kesehatan yang sangat mendesak. Kalau dalam konteks Kementerian PPPA tentunya mendorong para pemerintah, para stakeholder, seluruh yang punya amanah, tugas pokok dan fungsi terkait dengan layanan kesehatan tersebut. Ya, memang kita paham bahwa layanan kesehatan diberikan kepada pemilik ya asuransi di BPJS. Namun kembali lagi saya tidak bisa berbicara pada tataran teori, namun ini berbicara tentang hati nurani. Apalagi korban itu butuh pertolongan segera. Tentunya kita menafikan administrasi sambil berproses untuk mendapatkan layanan kepada korban. Itu menurut saya dalam merespon isu yang ada. Kita mendorong para stakeholder yang punya tugas dalam hal ini untuk melihat kembali. Saya yakin aturan-aturan yang ada di semua layanan itu pasti tidak melakukan pengabaian terhadap korban-korban. Namun kembali lagi apakah ini terkendala dalam komunikasi, pemahaman di lapangan yang sehingga ada yang terabaikan dalam mendapatkan layanan. Mungkin itu yang bisa Ibu respon, namun apabila para ASDEP juga ingin menambahkan spesifik dengan senang hati dipersilakan. Gitu ya Kak Sonia ya. Oke, terima kasih banyak Bu Deputi, kita tepuk tangan buat Deputi ya. Ini memang media talk ini isunya serius sekali. Sehingga memang harus di sela-sela ada pertanyaan seperti itu. Ini kita serius. Apalagi dalam kampanye tadi 15 hari nanti kita itu lumayan banyak ya. 16 hari, 16 kok jadi 15. 16 hari itu panjang loh, 2 minggu lebih. Jadi ini kita akan baru hari ketiga nih Bu Deputi. Jadi bagaimana kita 25, 26. Oh iya, hari kedua, oke. Jadi bagaimana sebenarnya problem-problem itu seperti yang ditanyakan tadi Bu, yang Papua itu memang miris ya. Saya kira ketika rumah sakit menolak 3 loh Bu, ibu hamil ya, sampai meninggal bayi dan ibunya. 3 rumah sakit Bu yang menolak. Saya kira 4 sampai ya, malah 4 ya. Kalau realnya ya 4 ya. Karena terakhir itu ya, oh yang terakhir Bepura itu, saya ngitungnya 3. Padahal itu kan sudah habis energi dan tenaganya. Saya kira emang ini perlu disikapi. Saya lagi mau menulis Ibu, baru mau cari duduk soalnya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah ada statement. Adakah tambahan dari para ASDEP untuk 2-3 pertanyaan soal KDRT, soal fenomena anak karena di Alvaro dibunuh karena orang tuanya. Itu kan konflik orang tua dan ada ibu di sana. Lalu dengan kerentanan ibu mencari, ibu hamil mencari akses layanan yang layak ya kan, itu kan sehingga dia tidak ada tambahan Ibu-Ibu Deputi Bu Dian? Monggo mau tambah? Silakan. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Makasih Mas Sonia. Izin Bu Deputi, Kim nambahkan sedikit. Mungkin teman-teman juga sudah sering juga ya diskusi dengan beberapa kedeputian di tempat kami. Memang di Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan ini berbicara terkait bagaimana sistemik gitu ya yang kita bicarakan, mulai dari kerangka regulasi, kemudian pencegahan, penanganan gitu ya, hingga pemberian layanan dan bagaimana penguatan kelembagaan lembaga penyedia layanan itu sendiri. Tapi kita mungkin ini menjadi satu kesatuan ya di dalam kebijakan Kementerian PPPA. Kami ada terkait dengan
bagaimana memastikan kebijakan pengarustamaan gender dari 7 proses pembangunan itu embedded masuk ke dalam perencanaan, program, penganggaran gitu ya. Terkait dengan hal ini berharap gitu Mbak Sonya, izin Bu Deputi dan izin Bapak Ibu-ibu Asdep. Ingatnya ada Pak Pri, Bu. Ada satu laki-laki di tempat kita, kakak tertua. Kakak tertua itu Pak Pri itu ya. Ini sebenarnya jika kita berbicara ada pula terkait dengan kebijakan yang didorong juga oleh Kemen PPPA melalui kebijakan tadi ya, pengarustamaan gender, juga ada terkait dengan kabupaten kota layak anak. Nah, kabupaten kota layak anak ini memang bagaimana pemenuhan anak-anak itu ada puspaga gitu ya, terkait dengan konseling gitu. Ini sebenarnya kalau berbicara KDRT Bu, usia tidak mendewasakan perilaku gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya mau umurnya tua atau muda, bahkan muda aja jika memang kita punya rasa empati, simpati gitu ya, dengan kita berpikir untuk melakukan kekerasan itu tuh dampaknya kan bukan cuma saat itu gitu ya, memar kelihatan, tapi itu akan berdampak panjang. Terima kasih ya Mas sudah menunjukkan maksudnya empatinya gitu luar biasa Pak almarhum Alvaro, dan kami juga sangat miris sekali, dan nanti tadi sampaikan Bu Deputi akan ada media talk yang tersendiri. Ini sebenarnya berbicara kasusnya bukan dari dalam konteks saat itu ya. Sebenarnya dari dulu sebelum dia berpasangan seorang gitu ya. Ini sudah harus mengenali pasangannya gitu ya. Bagaimana perilaku itu terkadang tersembunyi gitu ya. Saat kita masih belum menikah gitu ya, bagus-bagus nih kasusnya ya, makan di mana tempat mau diturutin, beli hadiah-hadiah gitu ya. Nah, ini bukan berarti kita harus mewaspadai yang seperti itu, tapi bagaimana kita melihat perilaku itu sendiri seperti apa perkembangannya. Kedua, sebenarnya sudah ada support terkait dengan layanan seperti kursus catin. Nah, ternyata kursus catin itu ada salah satunya konseling Bu. Jadi untuk melihat perilaku. Nah, Betul. Dan perilaku, adakah riwayat kekerasan gitu ya. Kemudian di dalam kursus itu sendiri memang juga disampaikan, kita sudah mencoba memasukkan juga pengarustamaan gender, kesetaraan dalam keluarga, memastikan bahwa peran ayah, peran ibu ini sama gitu ya, bukan berarti ibu ini nggak kerja pencari nafkah ayah, otomatis ibu berada di bawah kakinya ayah, tidak gitu ya. Perempuan pendidik pertama dan utama dalam keluarga itu penting banget gitu kasusnya. Nah, kemarin kami izin Bu Deputi, mewakili Bu Deputi untuk mengikuti audiensi dengan Bapak Wakil MA, Ketua MA yang mulia Pak lupa. Jadi beliau menceritakan dalam proses jadi kita kemarin diskusinya terkait dengan dispensasi usia perkawinan anak gitu ya, Perma nomor 3 ya itu terkait itu. Jadi banyak kasus-kasus yang diputus terkait dengan perkawinan ini, banyak pula yang didasari kekerasan gitu ya, dilatar belakangi perceraian yang buruk gitu rasanya. Jadi ada yang baik-baik yang Om Deddy gitu ya, shuttle aja santai dengan Sabrina itu, sama-sama saling menghargai, tapi ada juga yang buruk ya Bu. Nah, yang buruk inilah yang juga menjadi perhatian kami dan akan dikolaborasikan dengan para hakim agung, hakim pengadilan agama. Salah satu yang kami sampaikan concern kami adalah jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada anak di tengahnya, ini kan biasanya anak ini akan misalnya weekend ikut ayah, kemudian sehari-hari dengan ibu ya, hak asuh gitu ya. Ini kasus Alvaro ini terjadinya mungkin seperti itu. Begitu melihat Alvaro, kebencian ayahnya itu meningkat. Sebenarnya dia sudah ada ketidaksukaan dengan ibunya, dia melampiaskan kepada Alvaro gitu. Nah, ini kan sebenarnya sakit sejak awal ya. Nah, ini memang yang harus harus kita waspadai, dan kami Kemen PPPA akan memperkuat gitu ya terkait dengan bagaimana di dalam pemberian kursus yatin bukan hanya kita hafal tepuk sakinah gitu ya, tapi memastikan
setiap pasangan ini memahami peran mereka. Dan dalam pengasuhan dengan Puspaga akan ada semacam penguatan gitu ya. Terutama kan Puspaga bergeraknya di kabupaten kota gitu ya Bu, izin levelan itu. Jadi mereka akan bekerja sama gitu Kak, kasonya dengan Kanwil Agama untuk memastikan bahwa konseling yang dilakukan ini itu akan memastikan bibit-bibit itu tuh kalau bisa kita sudah temukan sejak awal. Apa sih yang apakah dia punya problem masa lalu dengan orang tuanya atau dia pernah menjadi korban kekerasan, kita nggak tahu ya. Nah ini salah satu bentuk yang diharapkan nanti juga bisa berdamai dengan dirinya. Nah itu jadi harapannya seperti itu, sehingga saat dia membawa itu di dalam rumah tangganya itu akan stop mudah-mudahan gitu, dan dia akan bertumbuh berkembang perasaan tadi empati, simpati, ini keluarga saya yang harus menjaga. Mungkin dari sisi kami ASDEP PHP KDRT demikian. Kalau terkait layanan mungkin langsung dengan Ibu Bu Ratna yang tahu tuh aksesnya kenapa begitu, ada masalah di mana Bu Ratna? Baik, terima kasih. Jangan salah Bu Ratna sampai di Ambon kapan hari itu dicari kan? Iya, sampai dimanapun, kemarin sampai di Malaysia pun kita cari. Itu dia, saya ingatnya waktu Ambon. Iya, gitu kan. terima kasih Bu Dokter Sonya. Tapi kita kasihkan selamat dulu Astaga, dong ke jangan, Bu jangan, Dokter jangan, Sonya. Beliau adalah dokter terbaik dengan menilai cum laude. Wih. Kita kasih tepuk tangan ke Wah, beliau. jangan. Baik, saya menanggapi pertanyaan dari Adinda terkait dengan tadi bagaimana sih fokus utama penanganan ketika ditemukan KDRT gitu. Jadi kita harus sepakat terlebih dahulu di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan bahwa kita menegaskan segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik, seksual, emosional dan sebagainya, itu adalah suatu bentuk yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak bisa ditoleransi itu. Nah, kalau dari tadi dari Budian sudah menyampaikan terkait dengan perspektif dari kondisi khusus, kerentanan dan sebagainya, saya menyikapi dari perspektif layanan untuk bila teman-teman melihat, mendengar, mengetahui terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, tentunya fokus utama yang teman-teman terutama wartawan sebagai mata telinga dari pemerintah tentunya di sini yang sebagai garda depan, tentunya kita sama-sama fokus utama adalah mengamankan korban dulu, menyelamatkan, memindahkan korban dari pelaku ke tempat yang lebih aman. Gitu. Misalnya di tingkat RT, RW dan sebagainya, paling enggak lapor ke RT untuk diamankan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu tentunya perlu dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perlunya visum. Visum perlunya apa? Untuk menjadi barang bukti bahwa itu terjadi kekerasan terhadap rumah tangga. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang PKDRT itu ketika kasus KDRT itu masuk dalam delik aduan. Beda dengan kasus KS. KS itu memang Undang-Undang 12 tahun 2022 itu sangat berspektif pada korban. Gitu. Itu kan misalnya di pasal 39 jika melihat, mengetahui, mendengar adanya kasus kekerasan seksual maka dilaporkan ke UPTD BPPA, UPTD bidang sosial, forum penyedia layanan maupun kepolisian, dan tidak kalah penting juga LPSK. Itu ada beberapa penekanan ketika korban itu adalah KS. Nah,
Kemudian setelah korban dipindahkan, kemudian divisum, kemudian dilaporkan kepada kepolisian, tentunya mereka aparat penegak hukum yang nanti akan memproses, maka perlunya adanya asesmen awal. Nah, asesmen awal itu tujuannya untuk apa sih? Nah, asesmen awal ini tujuannya adalah untuk melihat apa sih sebenarnya kepentingan terbaik bagi korban, kebutuhannya itu apa sih yang perlu kita analogiin. Oh, misalnya si korban memerlukan dukungan psikologis, maka tim psikolog akan hadir untuk mendampingi korban. Pun misalnya perlu dukungan pendampingan hukum, mulai dari proses penyelidikan sampai ke penyidikan sampai dengan si pelaku diketok palu, seperti itu. Kami dari Kemen PPPA support terkait dengan mandat Permen PPA nomor 2 tahun 2022 tentang standar perlindungan perempuan dan anak. Ada 6 fungsi layanan, itu mulai dari pengaduan sampai dengan mediasi, kita support 6 fungsi layanan itu. Nah, ini pentingnya ada pelayanan di sini untuk memastikan bahwa layanan kepentingan terbaik bagi korban apapun yang sudah melapor melalui kanal SAPA 129 ataupun WA 08111129 itu secara cekatan, cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi tentunya akan kita tindak lanjuti sesuai dengan hasil asesmen korban yang dibutuhkan. Nah, sebagaimana juga dimandatkan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, ada kewenangan di situ. Ada kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota maupun kewenangan pusat. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 23. Nah, Kemen PPA kebetulan diberikan mandat di dalam Perpres 186, salah satunya adalah pemberian layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lintas provinsi, nasional maupun internasional. Dan juga ada beberapa kriteria apa sih sebenarnya yang ditangani oleh pusat terkait dengan kekerasan. Tentunya tadi disampaikan misalnya kasusnya ada lintas provinsi, lintas negara, bersifat viral, dilakukan oleh yang mempunyai relasi kuasa tinggi gitu. Itu menjadi kewenangan misalnya DPR, legislatif, yudikatif dan sebagainya, itu menjadi kewenangan dari pusat sebagai rujukan akhir. Nah, ini Bu Dr. Sonia sedikit penambahan terkait dengan perspektif layanan. Saya kembalikan ke Dr. Sonia, silakan. Siap, terima kasih Ibu Ratna. Kita tepuk tangan buat tambahan penjelasan. Saya kira ini akan memperkaya tulisan teman-teman. Tapi kita tunggu dulu karena pasti Anang udah mau membom dengan pertanyaan-pertanyaannya. Karena dia ini juga, Bu Deputi saya bocorin. Jangan saya tadi yang disepil-sepil. Dia ini podcast terbaru. Dia sekarang profesinya bukan cuma jurnalis, tapi dia rajin podcast. Karena itu suaranya makin indah. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi, saya Anang Bu dari MNC Trijaya. Mungkin pertanyaan terkait kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau kita melihat berdasarkan data yang ada itu, semakin tahun semakin meningkat. Ini sedih sekaligus senang. Sedihnya adalah datanya terus meningkat, berarti kekerasan terhadap perempuan luar biasa. Ini kita fokus di perempuan aja ya Bu ya. Terus senangnya itu mungkin kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan sudah mulai berani untuk lapor, karena selama ini kekerasan terhadap perempuan tuh nggak pernah tahu padahal jumlahnya yang luar biasa. Itu yang pertama. Nah, mungkin bisa dielaborasi terkait data ini kan penting banget. Khususnya kekerasan kan banyak banget, ada kekerasan terkait kekerasan rumah tangga yang paling tinggi, kekerasan yang disebabkan oleh orang-orang terdekat, suami, istri, tetangga, bapak, ibu segala macam, itu kan banyak banget. Terus yang ketiga kekerasan yang memang
susah diberantas hingga saat ini, yaitu TPPO, kekerasan trafficking, human trafficking khusus untuk wanita ini, karena mayoritas pelakunya atau korbannya itu karena faktor ekonomi khususnya di Indonesia Timur. Mungkin Mbak Sonya juga sangat paham dengan TPPO yang saat ini pemerintah mengeluarkan banyak aturan, mengeluarkan banyak kebijakan, tapi TPPO-nya nggak pakai hilang gitu. Itu mungkin bisa dielaborasi terkait ini. Yang ketiga Bu, kasus terbaru kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh harusnya orang yang melindungi, yaitu di Semarang. Kasus yang melibatkan polisi ini jadi tamparan bagi kita semua. Korbannya seorang yang terpelajar, secara ekonomi tidak masalah, tapi kejadiannya yang membuka kita harus sadar dengan itu, bahwa punya kakak double, kemudian tinggal di hostel ya namanya ya, hostel, kemudian dilakukan oleh seorang polisi yang pangkatnya bukan kaleng-kaleng. Nah mungkin ini jadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah harus mendorong bahwa aturan saja tidak cukup. Aturan yang dibuat sudah sangat baik dengan adanya undang-undang TPKS ini. Tapi tidak ada efek jera Bu. Mungkin bisa ini masukan mau melakukan dialog lah dengan aparat penegak hukum, karena selama tidak ada efek jera, kejadian dan kasus ini tidak akan bisa dihilangkan gitu. Sama kayak korupsi, sama kayak narkoba. Dan kalau perempuan ini konsen gitu, teman-teman atau Bapak Ibu yang di Kementerian KPP ini bisa melakukan itu, bisa mengurangi minimal efek hukuman yang yang setimpal lah bagi pelaku ini, mungkin bisa dialami. Yang terakhir satu lagi terkait sunat perempuan Bu. Sunat perempuan ini yang kita tahu pemerintah tidak melarang. Sementara di klausul dunia itu kategorinya kekerasan atau kekerasan terhadap perempuan. Mungkin saya butuh penjelasan soal ini, karena jangan sampai dilarang tapi di Indonesia, di dunia dilarang, di Indonesia boleh gitu. Nah ini mungkin jadi masukan bagi teman-teman perempuan bahwa sunat perempuan itu sebenarnya seperti apa gitu, dan aturannya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini, saya udah tebak. Ini Anang nih cuma 4, tapi 4-nya banyak kali gitu, beranak gitu loh. Jadi yang dia tanyakan tadi barusan itu luar biasa ya. Jadi memang nih Anang nih memang Anang Trijaya MNC, kok Trijaya MNC. Nah pertanyaan-pertanyaan Anang ini tadi kan benar ya Bu ya. Jadi terutama yang orang suka lupa yang tadi TPPO yang dimention Mas Anang. Ini kejahatan internasional dan sekarang makin ngeri Bu dengan ini tadi yang tadi KSBE, kekerasan seksual berbasis elektronik, itu masuk di TPPO, pintu masuknya juga. Jadi dari berkelindan istilahnya. Jadi susah memang Bu. Makin banyak yang kita bingung, dia anaknya ada di sini, tapi kok masuk dalam TPPO jaringannya itu karena lewatnya elektronik ya Kak Ice ya. Luar biasa. Modusnya makin ngeri gitu, ngeri. Jadi bagaimana negara harus hadir bagi mereka? Saya kira ini penting, tapi Anang juga menambah pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab itu harus perlu, seperti tadi pembunuhan anak Alvaro. Ini malah dosen, yang di Semarang itu Bu dosen kan? Perempuan dosen Bu, dengan oknum. Karena Ibu Jenderal ini saya takutnya salah nih. Oknum AKBP. Oknum AKBP. AKBP ya, dia pangkatnya itu ya. Oknum AKBP perempuannya berpendidikan, dosen. Tapi ditemukan meninggal. Nah, ini memang masih kita tidak bisa cepat-cepat, ini masih dalam penyelidikan. Semoga bisa ini ya. Tapi sunat perempuan juga itu tidak kalah mengerikan. Ini kan 16 HKTP ya. Secara kultural, secara bahkan ada yang masih pakai baju agama menerapkan itu meskipun kita dilarang undang-undang itu. Jadi
Silakan Bu Deputi bersama Bu Asdep membagi mana yang akan merespon pertanyaan Mas Anang yang 4 biji ini. Banyak banget gitu tapi berat. Monggo Bu Deputi. Pertanyaan Mas Anang 4 ya. Beranak ya kan ya. Iya. Betul. Setelah dibuka ada lagi isinya ya kan? Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita ada talknya ya kan? Media talk ya. Ada juga interaktifnya ya kan? Izin saya merespon beberapa hal, tentunya saya juga akan berikan kesempatan kepada para asdep nanti akan juga menambahkan. Saya merespon tentang kekerasan. Kan kita juga sudah memahami fenomena gunung es ya. Kalau dikatakan meningkat, kita juga nggak terlalu buru-buru mengatakan karena keberhasilan kampanye kita. Tapi juga tidak menutup kemungkinan awareness meningkat itu membuat orang ingin mendapatkan ya kan akses layanan, itu pasti. Yang selama ini nggak tahu harus melapor kemana, oh ternyata ini loh kita harus melapor. Terus semua kanal yang disiapkan oleh pemerintah tentunya hari ini harus bisa diakses oleh masyarakat. Contoh yang di Kemen PPA pun kita dengan dare to speak up-nya pun nggak ada yang dikekep Mas Nanang, harus speak up, ya kan? Speak up-nya kemana? Ada kanal untuk bisa berbicara, bisa melalui WhatsApp, call center, dan juga bisa datang langsung, dilayani langsung, tunggu khusus untuk ini. Juga persurat yang hari-hari juga saya ikut disposisi, masuk itu. Ya, dan terakhir kemarin berapa bulan yang lalu kita launching berbasis website. Itu upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah biar juga masyarakat tahu wah kita melakukan hal tersebut. Dan kalau dilihat jumlah meningkat dengan segala regulasi dan langkah-langkah yang dilakukan ternyata meningkat. Awareness yang muncul. Kedua, saya merespon tentang human trafficking atau trafficking in person. Bicara tentang di kawasan seperti tadi yang saya sampaikan. Saya pernah masuk dalam forum-forum itu. Bagaimana kita membuat sebuah komitmen di regional dalam bentuk joint communique, dalam bentuk ASEAN Convention. Kita memiliki ASEAN Convention on Trafficking in Person. 2015 itu ingat saya. Membuat sampai menjadi sebuah konvensi di ASEAN, itu setiap negara harus mengangkat kepentingan nasionalnya. Menjadilah sebuah komitmen di kawasan. Tapi what happened later? Ternyata kasus trafficking bisa yang selama ini kita nggak akan mungkin mengira salah dua negara di ASEAN ya. Tapi ternyata terjadi di sana. Gitu kan. Menjadi tempat terjadinya trafficking itu. Mungkin media sudah tahu lah ya. Seperti waktu itu pemulangan yang sempat 2 kloter ya pemulangan WNI ya Bu Ratna ya. Menjelang bulan Lebaran ya. Kita melihat dan berapa jumlah persentase diantaranya adalah perempuan dalam pemulangan itu. Jadi sudah ada komitmen bentuk sebuah multilateral arrangement, regional arrangement, komitmen di kawasan. Tapi still happen ya. Dan sedihnya lagi menjadi tempat, ya kalau saya katakan sebuah tempat bercokolnya, saya pikir media tahu lah ya di mana itu negaranya. Ini prihatin kita. Prihatin. Tapi tentu kita tidak sebatas prihatin ya. Ada action. Pemerintah juga sudah membentuk gugus tugas. Dibagi 6 gugus tugas. Diatur dengan peraturan Presiden nomor 49 di tahun 2023. Kemen PPA menjadi salah satu gugus tugas di bidang pencegahan. Kita berbicara pada tataran hulu. Hilir kita kewalahan ya kan. Untuk itu rekan-rekan semuanya ayo kita bersama-sama mendorong semua komitmen yang ada. Aturan-aturan sudah ada. Sejauh mana gap yang terjadi senantiasa ini perlu kita komunikasikan. Dalam forum-forum seperti ini, menurut hemat saya ini untuk membatasi gap.
membridging gap yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang terjadi di lapangan. Tentunya ini suatu forum yang menurut saya ini yang sangat strategis untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat luas langkah-langkah konkret, langkah-langkah kolaboratif kita apa yang bisa kita lakukan. Mungkin gitu ya. Kak Sonya, Ya, karena bagaimanapun setiap kegiatan harus ada batasan waktu ya Kak betul. Sonya. Ya. Kak Sonya sudah memberikan tanda-tanda ke saya. Tapi bila diperkenankan tentang P2GP ini, karena ini juga ada ranahnya Ibu Dian yang juga bisa memberikan pemahaman, biar tidak misleading, dikira nanti Indonesia tidak ada roadmapnya kita susun, banyak hal yang kita lakukan. Dan kita juga komit dengan apa kesepakatan di global. Ya. Apa penetapan WHO untuk itu. Sebelum kita ini kiranya nanti juga ditambahkan oleh Bu Dian tentang P2GP yang telah kita lakukan. Silakan. Kak Sonya ya. Iya, boleh. Silakan. Ya, makasih. Maaf sebelum Bu Dian, saya maaf ini tanggung jawab saya. Secara struktural dan juga mantan ya. Terkait dengan yang tadi oknum AKBP. Oh iya. Seperti tadi saya sampaikan, hati-hati dalam memilih pasangan. Saya belum mendengar langsung dari penyidik, mohon maaf. Tapi saya juga nggak bisa langsung mendengar dari apa yang terpublikasi. Tapi tentunya saya juga tidak menutup mata telinga batin saya. Kasus-kasus, walaupun kita belum mengatakan ini itu pelaku ya, tapi kasus serupa pernah terjadi dengan tidak hanya level-level kelas status sosialnya di bawah. Kita bisa melihat dari kasus-kasus yang terjadi. Jadi pantau proses hukum yang berjalan dan kita kawal. Tidak satu pun yang harus menjadi safe haven berlindung di balik profesi apapun. Dan saya yakin dengan aturan-aturan yang ada di masing-masing institusi itu harus diterapkan. Jadi semangat rekan-rekan semuanya, kita pantau yang tidak bagus memang harus dipotekin biar tidak mengganggu metabolisme yang lainnya kan. Itu nanti biarkan proses hukum berjalan dan kita pantau terus. Yang pasti tentunya saya sebagai perempuan dan juga Deputi Bidang Perlindungan Perempuan sangat miris dan prihatin dengan apa yang terjadi. Maka tadi saya sampaikan hati-hati memilih pasangan. Ya. Itu ya, makasih. Hati-hati memilih pasangan itu mention berulang kali dari Bu Deputi ya. Termasuk tadi ketika menjawab this way soal hubungan lanjut. Iya. Tidak harus paranoid tapi ketika melanjutkan hubungan atau misalnya orang tua sambung, itu juga tetap be careful. Silakan mau tambahkan P2GP, Bu Dian. Makasih banyak Bu Deputi, Kak Sonya, teman-teman semua. Mas Anang, terima kasih pertanyaannya. Jarang orang mention P2GP ya, tapi sedikit terkait dengan TPPO tadi Kak Sonya, Mas Ya, Anang. boleh. Sebenarnya salah satu resiko kejadian TPPO itu pada saat bencana. Nah, kebetulan memang juga ini jadi tusi kami juga di RTKKSD. Jadi kami sedang mendorong terbentuknya subklaster gugus tugas subklaster PPKBGPP. PPKBGPP ini adalah mandatnya dari undang-undang terkait penanggulangan bencana. Dia turunannya ada klaster gitu ya, pengklasteran terkait penanggulangan bencana, ada klaster logistik, kesehatan, pendidikan, dan kita masuk ke dalam klaster perlindungan dan pengungsian. Di mana pada saat pengungsian ini sering banget terjadi kasus-kasus pelecehan, kekerasan seksual dengan fasilitas yang minim, termasuk yang paling puncak adalah TPPO, karena keterpisahan keluarga, keterpisahan perempuan dan anak dari figur laki-laki dan kemungkinan ada dampak langsung laki-lakinya meninggal gitu ya, kemudian ada pemanfaatan dari oknum gitu ya, dan ketidaktahuan dari para korban situasi darurat ini untuk meminta pertolongan kepada siapa. Jadi dalam keadaan panik, takut dan mungkin juga khawatir ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan. Kami mendorong kalau di daerah rawan konflik, rawan bencana ini sudah ada terbentuk ya subklaster PPKBGPP daerah. PPKBGPP itu panjangannya dari perlindungan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, itu relate-nya adalah setelah bencana
ada bagaimana mereintegrasi dan merehabilitasi untuk yang TPPO dalam konteks situasi darurat. Kemudian terkait dengan tadi sedikit juga nambahin, mungkin teman-teman media bisa membantu mengedukasi apa sih yang menjadi hak seorang perempuan dalam pernikahan. Apa sih yang menjadi haknya mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Tadi sempat ya katanya faktanya ada kakaknya 2 dan seterusnya ya. Yaitu yang mungkin masih dalam penyelidikan tapi mungkin membantu edukasi pada perempuan apa yang menjadi haknya dia. Ini merupakan salah satu bentuk juga kolaborasi kita dengan Pentahelix ya Bu. Dan juga memastikan bahwa pemerintah, kami birokrasi mungkin bahasanya sangat kaku, bahasa kebijakan, tapi teman-teman media bisa memiliki strategi komunikasi yang bisa sampai ke akar rumput. Nah, edukasi seperti ini yang dibutuhkan karena berhadapan dengan masyarakat langsung ini tidak bisa dengan bahasa kebijakan kasonya. Nah, kedua itu kemudian terkait P2GP, ini sebenarnya sudah ada pelarangan Mas Anang. Tapi memang P2GP ini kan sudah turun-temurun ya, mungkin dari buyut kita tuh sudah ada gitu ya. Buyut tuh kan udah atas banget ya, turun-temurun. Jadi memang faktanya seringkali dikaitkan dengan agama dan budaya. Kemudian ketiga ini yang sangat bukan hanya prakteknya yang berupa kekerasan tapi stigma. Jika perempuan tidak disunat liar. Nah, dia berperilakunya liar. Terus libidonya tidak bisa terkendali gitu ya. Terus nanti jadi perempuan nakal. Nah, stigma ini yang sebenarnya harus diberantas di dalam masyarakat. Juga peran media kami berharap bisa mengedukasi terkait hal tersebut. Terkait dengan pelarangan gitu ya, sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Di turunannya itu PP 28. Sebentar saya buka tahunnya nih. Takut salah juga mengutip. PP sebentar ya Bu. Jadi ada turunan dari Undang-Undang Kesehatan PP 28 kemudian juga Permenkes 2 tahun 2025 ini terkait larangan praktek P2GP pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan gitu ya dalam bentuk apapun. Bahkan simbolik saja tidak boleh. Simbolik itu biasanya disentuhin kunyit. Kemudian ada dukun-dukun yang biasanya pakai alat yang tajam gitu udah cuma dicutik, bahasanya kalau di daerah gitu dicutik gitu ya istilahnya. Tapi dicutik ini juga berbahaya kalau alatnya kotor gitu ya. Dan ini sebenarnya juga Kemenkes juga sudah mengasosialisasikan terkait dampak kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat terjadi akibat praktik P2GP ini. Selain dengan Permenkes 2, PP 28, Permenkes 2 ini juga memberikan sanksi disiplin bagi tenaga kesehatan yang melakukan praktik tersebut. Nah, yang jadi PR kita adalah paraji, kemudian juga bidan yang tidak bisa menolak gitu ya, karena mungkin tetangga gitu ya, itu yang sulit. Dan kemudian mungkin tokoh masyarakat atau tokoh agama yang memang belum tersentuh dengan pemahaman ini. Saat ini juga kita sudah berkolaborasi dengan mitra pembangunan, kasusnya Mas Anang gitu ya, sudah mulai menyentuh komunitas. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Aisyah, dengan Kupi, dengan Alimat, juga Puan Amal Hayati. Kita targetnya untuk sosialisasi adalah paraji, gitu. Dan sudah dibuat juga panduan untuk sosialisasi melalui tadi Puspaga, yang juga sasarannya adalah paraji desa untuk memberikan pemahaman bahwa praktik sunat perempuan ini tidak tolong dihentikan gitu ya, tidak perlu dilakukan. Kita pun pendekatan tadi yang saya sampaikan strakopnya beda-beda gitu ya. Kita nggak bisa langsung udah ada nih Permenkes bla 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 gitu. Kita nggak bisa. Makanya kita pendekatannya itu humanis, menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu punya anak perempuan bagaimana kalau misalnya berdampak dengan kesehatan dan seterusnya. Jadi langkah-langkah ini kita bukan hanya di levelan pemerintah pusat gitu ya berkolaborasinya, namun juga kita sudah sampai ke desa gitu ya. Jadi dari provinsi dan kabupaten dan turun ke desa. Ini juga kita salah satu isu yang akan kita gagas terkait dengan pengertian kekerasan melalui RBI ya Bu, Ruang Bersama Indonesia.
Dan juga yang pastinya kami ke depan di tahun 2026 itu akan memasukkan isu terkait P2GP ini di dalam rancangan Stranas penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini nanti mungkin Bu Ice bisa menggambarkan sedikit gitu ya. Ini kami sudah pertemuan hari ini dengan beberapa stakeholder kementerian, mencoba untuk memetakan dulu aktor yang akan bisa bekerja sama dalam pembahasan di 2026, jadi curi start kasonya, sama memetakan program yang bisa dikolaborasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian. Karena supaya saya adil Bu Deputi, ini 3 Asdep sudah ngomong, tinggal Bu Silvi. Jadi bisa merespon pertanyaan dari Anang tadi. Baik, terima kasih Kak Sonya diberikan kesempatan. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Karena tadi Pak Anang menyampaikan terkait data gitu ya. Kita coba bandingkan datanya Bapak Ibu sebenarnya. Data di SPHPN tadi 1:4 yang mengalami kekerasan fisik dan atau seksual usia 15 hingga 64 tahun. Gitu ya Bapak Ibu, yang memiliki pasangan maupun non pasangan selama hidup. 1/4, berarti 25%-an kalau tidak salah gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dibandingkan lagi dengan tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi bahwa populasi dari perempuan Indonesia ada sekitar 133 jutaan gitu ya. Jika 25%-an berarti masih banyak sebenarnya yang belum melaporkan. Dibandingkan dengan tadi di layanan SAPA ada sekitar 1000-an. Kemudian kita bandingkan dengan data yang dilaporkan di Simfoni PPA, itu database yang ada di Kemen PPPA, itu hanya sekitar berapa belas ribuan. Kita coba sudah berintegrasi dengan Komnas Perempuan dan juga dengan Forum Pengada Layanan, itu sudah berintegrasi datanya, ternyata masih belum bisa juga menggapai yang seharusnya 1/4 perempuan mengalami kekerasan. Jika kita bandingkan sebenarnya secara survei di 2024 itu menurun, tetapi orang melihatnya seperti meningkat gitu ya. Yang meningkat itu sebenarnya keberanian dari perempuan-perempuan kita untuk melapor. Ini seperti fenomena gunung es. Tadi sudah beberapa kali ada slide-nya gitu Bapak Ibu ya. Fenomena gunung es. Yang melaporkan itu yang di atas ini. Sebenarnya yang belum melaporkan ini yang banyak sekali gitu ya. Jadi jika kita ingin melihat sebenarnya meningkat atau menurun, hasil survei itu menurun. Tetapi keberanian perempuan-perempuan Indonesia yang sudah mulai berani dengan kolaborasi kita semua pihak gitu ya. Untuk mensosialisasikan dare to speak up, berani untuk melaporkan, akhirnya ya bisa terlihatnya meningkat. Padahal kita ini sedang berusaha untuk menguak SS ini agar tampil di permukaan, seperti itu. Kemudian juga terkait sunat perempuan, juga hasil dari SPHPN 2024 itu menurun juga. Banyak upaya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian gitu ya, dan juga itu kerjasama dari semua pihak. Intinya isu terkait permasalahan perempuan dan anak ini tidak bisa sendiri, harus pentahelix kita semua berkolaborasi. Kemudian juga ditanyakan tadi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Yang paling jelas adalah di Undang-Undang TPKS sudah mengamanatkan, tadi disampaikan Ibu ya Bu, UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini merupakan satu-satunya UPTD yang diwajibkan di seluruh Indonesia harus terbentuk. Berbeda dengan yang lain. Ya, boleh Bapak Ibu cek di peraturan lain gitu. Hanya satu-satunya UPTD PPA yang diwajibkan oleh undang-undang dan diturunkan dalam Perpres 55 tahun 2024 untuk menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Ini mari kita bersama-sama juga Bapak Ibu mengenalkan UPTD PPA gitu ya ke teman-teman yang lain. Jika ada korban yang mau mengadukan itu bisa melalui UPTD PPA.
sekarang ini yang sudah melaporkan ke kami berdasarkan dasar hukum dari pembentukan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Di provinsi sudah ada 34 provinsi yang belum terbentuk, 4 provinsi Papua, Pemekaran Papua, kemudian di kabupaten kota yang sudah melapor sudah ada 396 kabupaten kota. Jadi harapan kami seharusnya tadi di tahun 2025 ini sudah membentuk semua gitu ya. Mudah-mudahan kita terus berjuang dengan banyak hal-hal yang sudah kita upayakan dengan adanya tim percepatan. Kami terus berkolaborasi juga dengan teman-teman di daerah yang belum membentuk UPTD PPA. Kemudian juga kami mohon kerjasama teman-teman wartawan ini sebagai corong kami gitu ya, mensosialisasikan. Karena masih saja ditanyakan tadi teman-teman wartawan juga masih ada menanyakan bagaimana jika ada yang mengalami kekerasan, kemana kami harus mengadukan. Nah, bantu kami untuk sosialisasikan bahwa salah satu program prioritas dari Kementerian PPPA adalah perluasan call center, Sapa 129. Jadi jika mungkin dekat dengan kantor kami, bisa langsung datang ke kantor kami terlebih dahulu. Tetapi bisa juga melalui hotline 129, ini bebas pulsa. Kemudian jika tidak mau langsung, bisa WhatsApp juga ke 08 111 129 129. Kemudian bisa juga melalui surat. Kemudian tadi disampaikan mungkin sekarang anak-anak Gen Z lebih amannya, nyamannya melalui website. Kami juga sudah sediakan gitu ya. Ada di sapa129.kemenppp, lapor sapa129.kemenpppa.go.id. Ada juga mungkin yang lebih nyaman dengan aplikasi. Sudah ada juga kami sediakan di dalam mobile Sapa. Ya. Mungkin seperti itu tambahan dari kami, Mbak Sonya. Baik, terima kasih Bu Silvi, tepuk tangan. Iya, jadi jelas ya Mas Anang, ini sampai dikeroyok sama Bu Desi dan 2 deputi loh menjawab pertanyaanmu. Baik, teman-teman, saya kira waktu juga lah ya akan membatasi kita, tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Bu Deputi tadi bahwa kita tidak diam. Itu yang saya highlight ya. Dan negara harusnya tidak diam, itu yang Bu Desi juga. Siapapun nggak boleh diam. Karena itu gerak bersama. Maka hari ini kenapa Humas mengajak kita dalam media talk, balikin dong. Enggak, yang tadi dong. Bersatu akhiri kekerasan terhadap Bu Nurul langsung, apa itu? Gitu loh. Bu Karo langsung pusing nih, judulnya apa nih? Ada. Nah, gitu, jadi harus benar. Jadi itulah kenapa sore hari ini kita bersama untuk meneriakkan bahwa kita harus bersatu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Karena situasi di luar ruangan ini, KPPA menjadi rumah bagi perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan. Dan tentu semua pihak ya, jangan bilang cuma perempuan tapi semua yang mendapatkan kekerasan. Tapi hari ini mari kita bersama-sama dalam kampanye ini, media menjadi alat, jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan ini bahwa kita tidak boleh diam dengan kekerasan. Kita harus berani bicara, melaporkan bahkan yang tadi Bu Sil bilang harus jangan diam tapi segera lapor, ada kanal-kanal laporan. Dan tentu saja teman-teman, yang paling penting adalah kita semua harus bersama-sama. Kalau media bersama-sama mengkampanyekan hentikan kekerasan, bersatu akhiri kekerasan, maka ini akan menjadi kampanye bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Deputi Desi Andriani yang luar biasa, kita tepuk tangan. Saya yakin Bu Deputi ini sangat bersemangat karena kalau lihat sudah berapa hari Bu Deputi belum istirahat, lari ke sana kemari. Kalau bahasa Jawanya wira-wirinya, waduh, tergopoh-gopoh saya lihat. Jadi semoga begitu juga negara dan pemerintah terus berlari membantu para korban kekerasan. Terima kasih Bu Deputi dan 4 Ibu Asdep. Dilalanya Asdepnya perempuan semua ya yang hadir.
Iya. Harusnya ada satu asdep laki-laki, tapi ini cuma nggak hadir kan. Tapi ini 5, nggak apa-apa lah, 5 sekawan di Deputi PHP yang luar biasa. Kita tepuk tangan, Bu Sil, Bu Ica, Bu Ratna, dan Bu Dian. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan semua. Saya akan akhiri dengan closing statement dari Bu Deputi. Silahkan. Terima kasih Kak Sonya, terima kasih Bapak Ibu semuanya dari wartawan Portapena dalam acara Media Talk. Bersatu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, sekali lagi saya selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terima kasih untuk diskusi kita sore hari ini dan terima kasih, tunggu dulu sebelum door prize terima kasih dulu dan Ibu Nurul dan tim semuanya terima kasih banyak para asdep yang telah membersamai. Jadi demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk atensi, terutama Bu Deputi dan Bu Asdep, kawan-kawan media semua luar biasa, tim humas yang hebat. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sama-sama. Thank you so much, selamat. Iya sudah dong, selamat sore semuanya.